Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini masih dalam kitab Izzatun Nasyi'in yang judul tentang as-sabru, sabar. Lihat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. As-sabru adapun ini itu sabar. Innar rajulal 'aqila man yasbiru 'alal khutubi. Sesungguhnya laki-laki yang berakal, yang cerdas, yang cerdik itu adalah orang yang selalu sabar terhadap semua masalah, semua perkara. Wa yuqabiluha rabitul ja'si dan menghadapinya masalah-masalah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran. La man yuqabiluha masduhan. Bukanlah orang yang menghadapi masalah-masalah itu dengan cara bingung dan kebingungan. La yastaqiru ala halin minal qalaqi dan la yastaqiru dan tidak menetap ala halin atas keadaan minal qalaqi dari qalaq. Apa qalaq? Qalaq kalau buka qalaq tuh. Qalaq. Qalaq itu gelisah. Makanya kalau lagi enggak ngolak tuh enggak gelisah dia tuh. Makan kolak gelisah tuh. Ya, kolak namanya. Wan nafsul aqilatu dan adapun jiwa yang berakal fiha malakatut tuaddati. Fiha pada jiwa yang akal, yang bercerdak, yang cerdas tadi itu memiliki watak sifat yang tenang, memiliki pendirian, malakat gitu. Sifat yang melekat, yang tetap pada pendiriannya, wataknya tenang. Wata'ani dan pelan-pelan hati-hati tenang. Pahyatas ahadiatan lituzila ma'alamma biha minal khatbi. Maka nafsul akilah itu berusaha dengan penuh ketenangan untuk menghalau, menghilangkan semua yang menimpa dia dari bencana dan cobaan tadi. Watadfa'a anha adiatal mihani dan menolak dari bencana-bencana tadi semua ujian yang menimpa dia. Amman nafsul jahilatu adapun jiwa yang bodoh adalah pahya daimatul idtirabi likulli khatbin yang zilu. Dia selalu gelisah, daimatul idtirab. Anta daimatul idtirab, anta gelisah melulu. Ini kenapa? Daimatul idtirabi likulli khatbin. Selalu gelisah, senantiasa gelisah likulli khatbin terhadap setiap masalah-masalah yang menimpa dia yang zilu. Wa in kana yasiran, sekalipun masalah itu kecil. Li annaha ta'taqidu alla qibala laha bitalaqihi. Karena dia berkeyakinan, beritikan bahwa dia tidak mampu menghadapinya. Bitalaqihi, tidak mampu menghadapinya. Wala taqata laha bidaf'ihi, dan tidak mampu memiliki kekuatan bidaf'ihi untuk menolak masalah tadi. Fahiya la tastati'u talammusa minhu. Maka dia, jiwa yang bodoh tadi tidak mampu melepaskan diri dari masalah tadi. Wala taqdiru ala tafassi min adiyatihi, dan jiwa yang bodoh tadi tidak mampu menyelamatkan diri dari bencana yang ada. Wahada huwal farqu bainan nafsayin. Wahada dan inilah sifat, kedua sifat ini adalah sifat yang kontradiktif antara dua jiwa. Maka pada kesempatan ini tentang sabar. Sabar itu gampang diucapin, sulit dilaksanain. Ya enggak? Sabar itu gampang. Ada teman yang ketimpa musibah, jatuh, bonyok. Temannya malah ketawain. Wah, nangisnya luar biasa. Maka dia bilang, sabar, sabar. Gitu kan? Ada yang keluarganya meninggal, nangisnya luar biasa. Datang temannya, datang orang lain. Apa yang dinasihati orang lain yang tajiah? Semuanya mengatakan, sabar, sabar. Ini sudah takdir Tuhan. Ente nggak bisa ngerasain, saya bagaimana kehilangan. Iya, sabar. Besoknya 1 bulan kemudian yang menasihati sabar tadi kehilangan juga orang yang dicintainya, malah lebih parah yang kemarin dia nasihati. Datanglah yang kemarin dinasihati itu datang. Loh, ente bulan kemarin bilang sama aneh sabar, kok ente lebih parah dari aneh sekarang? Kan gitu. Makanya sabar itu gampang diucapin. Maka ar-rajulul aqil, laki-laki yang cerdas, yang menggunakan akalnya adalah selalu sabar terhadap masalah-masalah yang menimpa, menghadapinya dengan ketabahan. Sakit memang hati ini dihina, tetapi dia sabar. Dia tidak menghadapi dengan bingung, seperti orang kebingungan, seperti orang yang tidak punya pegangan. Maka banyak gara-gara krisis orang yang kemudian tidak sabar menghadapinya, marah-marah. Sampai ada yang gantung diri gara-gara di PHK. Nah, ini bahaya. Maka seperti ini muncullah kolak. Apa kolak itu? Gelisah. Muncul gelisah karena ada masalah. Di kantor lagi kerja tenang-tenang, dimarahin sama pimpinan bos. Gelisahnya luar biasa, tidak bisa tidur, tidak mau makan karena memikirkan masalah. Ingat, belajarlah dari
pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai ini menyelesaikan masalah, justru tumbuh masalah baru. Ingin menyelesaikan masalah A, nih contohnya, baik perorangan maupun pemerintah. Ingin menyelesaikan masalah A, justru muncul masalah B. Justru A kuadrat bermasalah berterus-terus. Maka selesaikanlah masalah pada solusinya. Selesaikan masalah pada solusinya. Cari solusi yang terbaik. Maka ketika generasi muda pasti menghadapi masalah ketika belajar, apalagi di pesantren, cobaannya luar biasa bertubi-tubi, bukan lagi per jam, per menit, bukan lagi per menit, per detik. Pagi tersenyum, kenapa jam 10 nangis? Gara-gara ditakol temannya di kamar. Ya enggak? Sore bahagia benar, senang setelah mudik, wah senang dikirimin uang, makanan. Kenapa habis maghrib nangisnya luar biasa? Kenapa? Kena dicuri. Jadi itu bagian dari cobaan kehidupan. Siapapun manusia yang hidup di dunia ini pasti ada cobaan. Kuncinya sabar. Jadi untuk mendapatkan sabar, kita lihat seperti apa nanti. Jadi jiwa yang akal, an-nafsul aqilah, jiwa yang berakal, yang cerdas, dia memiliki watak yang tenang, ta'anni, hati-hati, pelan-pelan ketika menghadapi masalah. Tidak guru-gusuh, tidak membabi buta. Pahiyatas ahadiatan, dia berusaha untuk tenang. Hatinya, pedihnya seperti ditusuk pedang. Pedih luar biasa, dihina teman, diledek teman, tidak ada kiriman segala macam ketika di pesantren, tapi dia berusaha untuk tenang. Kenapa? Dia punya Allah, dia memiliki Allah, tenang. Jadi apa yang menimpa dirinya, dia tahu bahwa ini adalah serbuk. Semakin banyak cobaan yang menimpa dia, dia berkeyakinan semakin banyak serbuk yang buat dia. Kalau pohon diserbuk, bagus apa tidak? Kalau pohon dikasih serbuk, bagus apa tidak? Semakin bagus. Tahu serbuk? Tahu pupuk? Tahu pupuk? Pupuk. Ada pupuk yang dari kotoran binatang. Tai embe, tai kebo, tai ayam, itu jadi pupuk. Ada pohon cabe disiram sama tai embe. Marah nggak tuh cabe? Enak aja saya disiram sama tai embe. Saya kan ini dipakai sama orang yang buat nyambel. Kok justru ketika dia nerima pupuk itu dari kotoran, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan kotoran, justru pohon semakin subur, semakin subur. Itulah kita. Kalau kita tidak pernah dikasih pupuk dengan kotoran, kita tidak pernah disiram dengan cobaan, kita tidak jadi apa-apa dan kita tidak bisa menghadapi masalah yang sebesar apapun ketika di masyarakat. Kenapa? Semakin orang tidak dikasih cobaan, semakin orang tidak tahu bagaimana mengatasinya. Maka biasakan ketika menghadapi masalah di pesantren, ketika kelas 7, 8, 9, itu cobaannya setingkat itu. Allah kasih cobaannya. Orang yang berakal, ketika itu dia introspeksi ke dalam. Ya Allah, ada teman menghina, barangkali ini dosa saya, barangkali ini adalah ujian saya, bahwa saya harus kuat menerima ini, karena suatu saat ketika saya jadi pemimpin di masyarakat, cobaannya pasti lebih besar. Sekarang baru satu orang, kalau saya jadi pemimpin, jadi lurah, satu kampung menghina saya. Barangkali inilah cobaan saya, dan dia introspeksi diri, memperbaiki diri. Ini an-nafsul aqilah. Tapi beda dengan an-nafsul jahilah, jiwa yang bodoh. Mana jiwa yang bodoh? Daimatul ittirab bilikuli khotbin. Selalu gelisah ketika ada masalah. Orang tuanya ngirimin cuman odol doang. Odol doang. Nggak pakai sarimih, nggak pakai kue. Biasanya kan rebel tuh ya. Mah, kirimin odol, sikat gigi, sikat cuci, pons, terus sarimihnya yang Indomie rebus 2, Indomie mie goreng 3, terus bedaknya bedak pipa, terus ayo banyak tuh. Sampai 1 lembar penuh semua. Bapak ibunya di rumah, buset, ini belanjaan banyak amat. Akhirnya datang dia ke Asanmat. Bukan Kalpa ya, bukan, maaf ini. Ke Asanmat nih ceritanya nih. Datang masuk ke Asanmat. Akhirnya ibunya bingung. Odol, cari odol. Terus sikat gigi di satu-satu dicontrengin. Persis ibunya ngabsenin itu. Semua itu diambilin. Itu kan. Akhirnya pas mau dijumlah 200.000.
mamahnya cuman bawa 50.000, akhirnya dikurangin. Tak 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 tak. Udahlah, cukup odol aja biar giginya bersih, cingklong. Odol doang. Odol sama sikat cuci, sama sikat gigi. Sarimi dibalikin lagi, pop mie dibalikin lagi, roti dibalikin lagi. Akhirnya datang ke pondok apa? Marah. Masa odol doang? Masa neng makan odol? Akhirnya marah-marah. Ini nafsul jadah, selalu gelisah terhadap cobaan yang ada. Tapi kalau anaknya berjiwa akal yang baik, ini mamah nggak ada duit ini doang. Aduh makasih mah, neng juga udah ngerepotin mama, ini juga ada syukur alhamdulillah. Gampang soal makan mah, di dapur ini ada 3 kali makan, nggak apa-apa mah, yang penting mama sehat. Ini anak yang hebat nih, anak yang hebat seperti ini. Mudah-mudahan nih santri dan wasul kayak gitu semua nih. Jadi ketika ada cobaan, orang yang jiwanya bodoh selalu gelisah terhadapnya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan, walaupun itu masalahnya kecil, dia berkeyakinan, saya mah berat, di pesantren banyak hafalan, di pesantren banyak ini, saya kayaknya nggak bisa deh hidup di pesantren, kayaknya nggak bisa deh hidupnya, kayaknya nggak bisa. Nah, nggak bisa, ini selamanya nggak bisa. Lebih baik mati sebelum dikubur. Belum dikubur sudah mati duluan. Nah, gitu ya. Nanti kita bahas berikutnya.